Makanya zikir tauhid itu jelas kalimat thayyibah, kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Artinya la ilah, tiada jasmani, tiada rohani, tiada daging, tiada darah, tiada usus, tiada apapun di dalam ini, hanya Allah Subhanahu wa taala. Baru nyambung setrumnya gede. Kadang la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi la ilaha illallahnya kulit. Dikasihnya kulit itu kalau dibuang kepleset, kulit kalau dimakannya busuk. Makanya zikirnya sambungkan benar-benar kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah bi barakati ilmi bi karamati wasyafatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qudratillah bi muradatillah bi iznillah bi ridhoillah bi fadlillah bi aunillah bi ilmillah la haula wa la quwwata illa billah. Pertama-tama puja dan syukur hanya milik Allah yang Maha Luhur. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada junjungan kita, panutan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah syafaatnya terlimpah curahkan pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya. Wabil khusus kita yang berkumpul di sini maupun saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, keturunan-keturunan kita, di aku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati serta saya banggakan Bapak Abdul Khalid sekeluarga yang senantiasa Allah berikan kesehatan jasmani rohani, berkah, panjang umur, sehat walafiat. Yang saya hormati dan saya muliakan para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, para ustaz-ustazah, para alim ulama, para ustaz, para hasratid, para sepuh dan bini sepuh yang mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini seperti biasa bermuazah bersilaturahim menguburkan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang rutinitas dikerjakan setiap malam Rabu sudah berjalan hampir 3 tahun lebih. Mudah-mudahan pengajian ini istiqomah terus berjalan setuntuk akhir hayat, Allah berikan panjang umur. Yang pertama, sebelum kita beristighosah bertawasul, ada sedikit nasihat-nasihat mudah bisa bermanfaat, khususnya buat saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Yang pertama, bukan niat menggurui kepada para sepuh-sepuh, tetapi berbagi nasihat itu suatu kewajiban. Udah Bu, ngobrolnya. Alhamdulillah wa syukurillah. Pentingnya membuka jati diri dalam kehidupan. Senantiasa setiap hari kita dari pagi sampai sore, sampai pagi lagi, setiap hari, setiap detik yang kita pikirkan hanya urusan jasmani. Apa itu urusan jasmani? Itu urusan perut,
Urusan jasmani dari pagi sampai sore, kadang tidak ingat waktu gara-gara mengurusi urusan jasmani. Dan tanpa kita sadari di dalam diri ini ada ruhani yang perlu kita lihat dan perlu kita urusi. Kalau jasmani makanannya nasi, bala-bala, bolu, jasmani. Makan ibu-ibu gara-gara jasmani keberingin bae keberingin. Rebutan kayak jasmani. Padahal di dalam diri ini ada ruhani yang harus kita perlu juga perhatikan. Ruhani manusia itu ketika tidak diurusi menjerit setiap hari. Nanti ruhani ini akan jadi pertanggungjawaban ketika pulang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting untuk mengurusi ruhani, jangan jasmani saja. Jasmani diurusi setiap hari, setiap detik, paling ujung-ujungnya dikubur. Walaupun gagah, ganteng, cantik, bahenol, tetap dibuangnya di kebun. Itulah jasmani karakternya sampai seperti itu. Sedangkan ruhani yang akan bertanggung jawab menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk menghadap kepada Allah, apakah kita termasuk orang-orang yang beriman atau mati dalam keadaan tidak beriman? Makanya setiap malam Rabu belajar zikrullah. Intinya untuk mengopeni rohani, mengurusi rohani kita, supaya rohani ini tidak menjerit kelaparan. Ibarat kita punya anak dua, yang satu kita kasih segala-galanya fasilitas, yang satu tidak pernah kita kasih. Kira-kira cemburu tidak anak? Nah, begitulah dengan rohani. Orang setiap hari memikirkan perut dengan berbagai macam cara. Orang memikirkan urusan-urusan rezeki dengan berbagai macam cara. Ada yang caranya begini, begitu, bahkan menghancurkan orang supaya perut sendiri yang kenyang. Itulah urusan jasmani. Padahal jasmani hanyalah sampai batasnya 80 tahun paling tua. 80, 100 paling hebat. Tapi ruhani akan selama-lamanya bertanggung jawab di alam mahsyar nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya setiap malam Rabu kita berkumpul mentauhidkan diri ini supaya jasmani dan rohani ini berseimbangan. Jasmaninya belajar sholat, ibadah dalam bersyariat, ruhaninya mengisi terus makanan rohani seperti zikir, baca Quran, baca sholawat. Nah, itulah makanan-makanan rohani. Dan sekarang kita duduk di sini menyambungkan ruh kita, terutama sampai sanadnya ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan siapa menyambungkan rohani? Dengan para wali bermahabbah. Karena kalau kita langsung ke Allah, kita tidak tahu. Kita mengenal Allah itu gara-gara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu takbir, sababiahnya Rasulullah. Kita tahu sholat, sababiah wasilahnya Rasulullah. Jadi maka bentengi diri ini dengan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang beriman beruntung ketika menyebut nama baginda Nabi Muhammad SAW bergetar jantungnya. Ketika ada yang membaca sholawat berteteskan air matanya, berarti ciri itu orang di dalam hatinya ada mahabbah Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita bersolawat cuma tahu solawatnya saja. Kadang-kadang kita cinta kepada baginda Nabi, cinta palsunya saja. Kenyataan dalam ibadah, kenyataan dalam kehidupan sehari-hari itu tidak dipraktekkan. Nah, inilah orang-orang yang menipu dirinya sendiri. Orang-orang yang membodohi jasmani rohaninya sendiri. Maka setiap malam Rabu kita bongkar, kita perbaiki jasmani dan rohani kita supaya tertanam cinta yang dalam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi perjuangannya luar biasa. Nanti orang yang mati, ketika mati semua dipanggil malaikat. Hei malaikat, apakah sudah semua pada mati orang? Sudah. Hari kiamat sudah selesai? Sudah Allah. Maka nanti Allah
akan bangkitkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu kalau sekarang ukurannya Palestina. Palestina itu nanti padang mahsyar itu. Makanya Palestina direbutkan itu karena itu. Nanti dikumpulkan orang, dihujani Allah tanahnya dengan air mani, maka timbul kita bangkit lagi. Sebelum kita bangkit, maka orang yang pertama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika bangkit di padang mahsyar, yang dia cari bukan anak dan istrinya, yang dia cari bukan sahabatnya, tetapi yang dia cari yang pertama adalah umatnya. Apa yang pernah kita lakukan di dunia? Nabi Muhammad membela kita tanpa minta apapun dari kita. Hanya untuk apa? Saking sayang dan cintanya kepada kita. Nanti yang Nabi Muhammad cari ketika dibangunkan di ummati, mana umatku? Nah kita selaku umatnya sekarang yang dunia kadang-kadang cuma berleha-leha meninggalkan apa yang jadi ketentuan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hidupnya setiap hari jangankan mengingat kanjeng Nabi, sholawat aja belum tentu dapat 100 sehari kadang-kadang. Kadang-kadang lupa bersolawat. Makanya pengen hajatnya dikabul, pengen dapat ilmu dari Allah, pengen menyambung sadatnya langsung kepada Allah, pengen dekat kepada Allah. Gimana mau dekat kepada Allah sedangkan kekasih Allah kita lewati dan tidak pernah kita ingat-ingat perjuangan. Maka dari itu bentengi diri ini dengan terus mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak membaca sholawat. Minimal 1 hari jangan putus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita cinta kepada baginda Nabi, jadi wasilah penyambungan rohani kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Nabi Muhammad begitu luar biasa, membimbing kita, membela kita supaya mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Kalau tidak ada baginda Nabi Muhammad, mana mungkin kita bisa diciptakan di alam dunia ini. Maka dari itu mulai sekarang perbaiki diri, bentengi diri ini dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita malas ibadah, kita suka ngantukan, malas ngaji, malas segala-gala, maka perbanyak membaca sholawat. Supaya apa? Supaya Allah memberikan jalan, membimbing menuju ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan-jalan yang lurus. Para hadirin, para jamaah rahimahullah. Maka tanamkan di dalam diri ketiadaan kita. Makanya zikir tauhid itu jelas kalimat thayyibah, kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Artinya la ilah, tiada jasmani, tiada rohani, tiada daging, tiada darah, tiada usus, tiada apapun di dalam diri, hanya Allah Subhanahu wa taala. Baru nyambung setrumnya gede. Kadang la ilaha illallah, tapi la ilaha illallahnya kulit. Dikasihnya kulit. Kulit itu kalau dibuang kepleset. Kulit kalau dimakannya busuk. Makanya zikirnya sambungkan benar-benar kepada Allah. Makanya ketika berzikir la ilaha illallah, lepaskan semua perkara-perkara, beban-beban, keinginan-keinginan, keperluan-keperluan, taruh dulu. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Supaya belajar bertauhid, sesungguhnya bertauhid. Ketika nanti kita mati, maka akan jadi pertanggungjawaban nanti ditanyakan oleh para malaikat. Ketika manusia sudah bertauhid dengan benar, maka malaikat bertanya pun, dijawabnya pun dengan benar. Nanti ketika ditanya man rabbuka, tahu. Man nabiyuka, kuningnya ya pijis bayi Allah. Nah itu. Makanya penting menyambungkan rohani kepada para wali, kepada para aulia, kepada para malaikat hingga sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini intinya perbaiki diri untuk selalu mengingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Muhammad begitu sakaratul maut,
Dia berminta kepada Allah, ya Allah, cukup aku yang merasakan sakitnya sakaratul maut. Jangan kau timpakan kepada umat-umatku nanti di dunia. Bebelanya sama kita ya Allah, ya Rabb, subhanallah. Maka dari itu teruslah memperbaiki diri. Umur yakin tahun, saking tahun yakin nambah. Apakah keimanan kita yakin nambah? Apakah keimanan kita akan masih menurun? Itulah yang perlu kita introspeksi diri. Kenapa banyak kebingungan, banyak masalah, banyak ini? Marilah kita membaca diri kita. Apa kurangnya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya Allah memberikan sesuatu supaya kita bertambah dewasa, bertambah berpikir. Marilah kita bersolawat kepada Nabi setiap hari, setiap detik, dimanapun kita berada. Jangan pernah kita tinggalkan bersolawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna dari solawat itu mengingat kanjeng Nabi dalam syariat, hakikatnya menjalankan perintahnya, menjauhi larangan Gusti Allah. Setiap orang yang mengikuti kanjeng Nabi berarti patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya buat saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan membaca solawat kita diaku umatnya Rasulullah, santrinya Syaikhul Qadir Al-Jilani. Amin ya Allah ya Rabbal